Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Asratul Rahmi dari jurusan 2B4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini aku mau jelasin materi selanjutnya, materi akuntansi manajemen, yaitu tentang ROI, laba residu, dan EVA. Dan sumber materi yang aku ambil di hari ini yaitu dari buku Handsome Moment Akuntansi Manajerial, buku satunya yang edisi 8. Nah, sebelumnya kita masuk ke materi, jangan lupa video ini di like ya. Oke, makasih teman-teman. Nah, teman-teman, aku akan jelasin materi yang pertama, yaitu tentang pengertian ROI atau Return on Investment. Nah, di sini ROI yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI juga adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi. Dan ROI juga dapat didefinisikan sebagai laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh perhitungan ROI. Di sini kita lihat dari pengambilan atas investasi. Contohnya seperti ini. Misalkan sebuah perusahaan mempunyai dua divisi, yaitu divisi alfa dan divisi beta. Untuk laba bersih alfa adalah 100.000 dan untuk laba bersih beta adalah 200.000. Dan selanjutnya aktiva operasi rata-rata divisi alfa 500.000 dan aktiva operasi rata-rata divisi beta 2 juta. Nah, kalian bisa lihat bahwasannya rumus untuk mencari ROI pada pengambilan atas investasi adalah laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Jadi, untuk divisi alfa, ROI-nya sama dengan 100.000 dibagi 500.000, sama dengan 0,20 atau 20%. Dan untuk divisi beta, ROI-nya sama dengan 200.000 dibagi 2 juta, sama dengan 0,1 atau 10%. Materi selanjutnya aku akan jelasin perhitungan ROI dengan menggunakan metode margin dan perputaran. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu margin dulu. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Margin ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Nah, sedangkan perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dengan aktiva operasi rata-rata. Perputaran ini menunjukkan jumlah penjualan yang dihasilkan dari setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi. Dan selanjutnya perhitungan ROI juga bisa kita cari dengan menggunakan metode margin dan perputaran. Bisa kalian lihat contohnya di layar bahwasanya Selimar Company memperoleh laba rugi operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Penjualannya 480.000, harga pokok penjualannya dikurangi 222.000 menjadikan harga kotor 258.000. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi sebesar 210.000 dan menghasilkan laba operasi 48.000. Dan informasi tambahannya, aktiva awal sebesar 277.000 dan aktiva akhirnya sebesar 323.000. Dengan rumus ROI, margin dikali perputaran atau laba operasi per penjualan dikali penjualan per aktiva operasi rata-rata. Nah, seperti contoh soal tadi, kan laba operasinya sudah diketahui, penjualan juga sudah diketahui, dan yang belum diketahui itu aktiva operasi rata-ratanya. Kita bisa mencari terlebih dahulu aktiva operasi rata-ratanya dengan rumus aktiva operasi rata-rata sama dengan aktiva awal ditambah aktiva akhir kemudian dikalikan 2. Nah, kalian bisa lihat di layar bahwasanya aktiva rata-rata setelah kita cari menjadi 300.000. Untuk mencari ROI, kita harus mencari marginnya dulu. Margin yaitu laba operasi per penjualan, berarti 48.000 dibagi 480.000 sama dengan 0,1. Dan kemudian untuk perputaran dengan rumus penjualan per aktiva operasi rata-rata yaitu
480.000 dibagi 300.000 menjadi 1,6. Dan untuk ROI-nya yaitu 0,1 dikali 1,6 dan hasilnya yaitu 0,16 atau 16%. Nah, teman-teman juga bisa cari dengan rumus ROI yang tak sebelumnya, yaitu laba operasi per aktiva operasi rata-rata, yaitu 48.000 dibagi 300.000. Hasilnya yaitu 0,16 atau 16%. Nah, hasilnya sama kan? Meskipun kedua pendekatan menghasilkan ROI yang sama, perhitungan margin dan perputaran mampu memberikan informasi berharga kepada seorang manajer. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk informasi tambahan ini, teman-teman bisa lihat di layar perhitungan datanya atau pertimbangan datanya yang sudah saya sajikan. Di sini misalkannya divisi elektronik meningkatkan ROI-nya dari 18% pada tahun 1 menjadi 20% pada tahun 2. Namun, ROI divisi medical supplies turun dari 18% pada tahun 1 menjadi 15% pada tahun 2. Nah, teman-teman perhatikan pada layar informasi untuk divisi elektronik dan divisi medical supplies. Pada tahun 1-nya, untuk mencari ROI-nya, yaitu laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Misalnya 1.800.000 dibagi 10 juta, itu pada divisi elektronik. Begitu juga pada divisi medical pada tahun 1 dan tahun 2-nya. Sebagai contoh yaitu untuk tahun 1, divisi medical supplies 3.150.000 dibagi 19 juta. ROI-nya menjadi 18%. Dan begitu seterusnya. Nah, karena sudah ada informasi untuk divisi elektronik dan divisi medikalnya, kita bandingkan dulu margin dan perputarannya. Nah, kita lihat dulu perbandingan marginnya untuk tahun 1, tahun 2 divisi elektronik dan untuk tahun 1, tahun 2 divisi medical supplies. Untuk rumus margin yaitu laba operasi dibagi penjualan. Untuk divisi 1 elektronik tahun 1 yaitu 1.800.000 dibagi 30 juta, maka hasilnya 66%. Begitu seterusnya untuk tahun 1 dan tahun 2 divisi medical supplies dengan rumus yang sama. Kemudian kita lihat perputaran. Rumus perputaran yaitu penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Untuk tahun 1 divisi elektronik 30 juta dibagi 10 juta, maka hasilnya 3 kan. Jadi begitu juga seterusnya untuk tahun 2 divisi elektronik dan tahun 1 dan tahun 2 divisi medical supplies. Nah, setelah kita tahu marginnya berapa, perputarannya berapa, maka kita akan mendapatkan ROI-nya. Untuk divisi elektronik tahun 1 18%, untuk tahun 2 20% dan divisi medical supplies untuk tahun 1 18% dan tahun 2 15%. Kan sudah jelas itu bagaimana perbandingan kita menggunakan metode pengembalian atas investasi dengan perbandingan margin dan perputarannya. Meskipun marginnya turun, divisi elektronik mampu meningkatkan tingkat pengembaliannya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan perputaran yang lebih besar daripada penurunan marginnya gitu ya. Salah satu sumber dari peningkatan perputaran adalah kebijakan yang sengaja mengurangi persediaannya. Nah, baiklah, materi selanjutnya yaitu keunggulan dari ROI. Yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi, sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Dan keunggulan yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Misalnya seperti manajer tuners battery division ingin mengkaji proyeksi pada semester kedua tahun fiskal berjalan dikarenakan resesi ekonomi telah mengganggu kinerja divisinya. Jadi manajer memerintahkan semua manajer operasional untuk mengidentifikasi dan menghapus semua aktivitas yang tidak bernilai tambah. Dan manajer menemukan cara yaitu dengan mengurangi biaya. Pengurangan ini meningkatkan laba operasi tahunan dan meningkatkan ROI. Dan keunggulan yang ketiga yaitu ROI
ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktivitas operasi. Maksudnya di sini ialah manajer divisi memulai suatu program intensif untuk mengurangi aktiva operasi. Hasil terbesar yang diperoleh dari pengurangan persediaan dengan begini akan dapat meningkatkan ROI divisinya. Nah, kan kita udah bahas nih keunggulan dari ROI. Maka ROI ini juga memiliki kelemahan. Kelemahan ROI misalnya seperti ini. ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih apa aja kelemahan dari pengukuran ROI. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu fokus yang sempit pada profitabilitas divisi, salah satu kelemahannya ROI ya. Contohnya seperti ini, Cleaning Product Division berkesempatan melakukan investasi dalam 2 proyek pada tahun mendatang. Nah, teman-teman bisa lihat di layar informasi apa saja yang sudah diketahui pada contoh soal ini. Investasi untuk proyek 1 yaitu 10 juta dan proyek 2 4 juta. Laba operasi untuk proyek 1 1.300.000 dan proyek 2 640.000. Lalu kita cari ROI-nya dengan rumus laba operasi per aktiva operasi rata-rata atau investasi. Nah, untuk ROI proyek 1 yaitu 1.300.000 dibagi 10 juta menghasilkan ROI 13%. Dan untuk proyek 2 640.000 dibagi 4 juta yaitu ROI-nya 16%. Dengan catatan itu informasi tambahannya. Saat ini divisi menghasilkan ROI sebesar 15% dan dengan aktiva operasi 50 juta dan laba operasi atas investasi berjalan sebesar 7.500.000. Dan setiap modal yang tidak digunakan divisi akan diinvestasikan dan menghasilkan laba tepat 10%. Nah, kita cari dulu cara alternatifnya untuk manajer memilih investasi yang memilih proyeksi yang mana begitu. Nah, teman-teman bisa perhatikan perbandingan ROI-nya pada hanya memilih proyek 1 dan ROI pada hanya memilih proyek 2 dan ROI memilih kedua proyek dan ROI pada tidak memilih kedua proyek. Nah, di sini kan udah jelas bahwasannya ROI yang lebih besar itu yaitu pada hanya memilih proyek 2. Jadi, manajer divisi memilih investasi hanya dalam proyek 2 karena investasi tersebut akan meningkatkan ROI dari 15% menjadi 15,7%. Nah, kelemahan dari ROI yaitu meskipun mampu memaksimalkan ROI-nya, proyek 2 sebenarnya membebani perolehan laba perusahaan. Jika proyek 1 yang dipilih manajer, maka perusahaan akan memperoleh laba 1.300.000. Dan maka jika manajer tidak memilih proyek 1, modal 10 juta yang diinvestasikan tadi maka 10%-nya hanya akan menghasilkan sebesar 1 juta. Nah, akibatnya dari ini, perhatian yang hanya ditunjukkan pada ROI divisi merugikan perusahaan dalam bentuk hilangnya laba. Kelemahan yang kedua yaitu ROI mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek saja dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Mendorong optimasi jangka pendek maksudnya di sini ialah misalkan Ruth seorang manajer small tools division kecewa dengan kinerja divisinya. Dengan begitu, manajer memutuskan untuk memenuhi langkah-langkah seperti ini, memberhentikan 3 atau 5 pegawai penjualan yang menerima gaji tertinggi, terus memotong anggaran iklan sampai 50%, terus yang ketiga menggunakan bahan baku yang lebih murah. Nah, tindakan ini mungkin akan meningkatkan laba dan ROI dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang akan banyak hal-hal negatif yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Contohnya seperti ini. Pemberhentian pegawai penjualan yang menerima gaji tertinggi, pastinya dong itu termasuk ke dalam karyawan terbaik ya dalam perusahaan tersebut, dapat
kemampuan divisi untuk menghasilkan penjualan di masa mendatang. Terus penjualan di masa mendatang pasti juga akan terganggu karena pemotongan biaya iklan dan penggunaan bahan baku yang lebih murah. Materi selanjutnya yaitu tentang laba residu. Nah, sebelum aku masuk ke perhitungan laba residunya, di sini aku mau jelasin dulu kepada teman-teman semuanya apa itu laba residu atau residual income. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengambilan dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Jika laba residu lebih besar dari nol, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Terus, jika residu kurang dari nol, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Nah, pada akhirnya laba residu yang sama dengan nol menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Baiklah, selanjutnya yaitu perhitungan laba residu. Baiklah, kita ambil contohnya yang sama, yaitu pada manajer cleaning product division yang pada contoh soal sebelumnya. Nah, tadi kan cleaning product division menolak proyek 1 karena akan menurunkan ROI divisi. Namun, kepastian tersebut membebankan laba perusahaan. Nah, dengan menggunakan laba residu sebagai ukuran kinerja akan mencegah kerugian ini. Kita cari dulu masing-masing laba residu pada proyek 1 dan proyek 2. Teman-teman bisa lihat rumus untuk mencari laba residu, yaitu laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata, sama dengan 1.300.000 dikurang 0,1 dikali 10 juta, sama dengan 1.300.000 dikurang 1 juta, dengan hasil laba residu yaitu 300.000. Begitu juga untuk proyek 2 dengan rumus laba residu yang sama dan menghasilkan laba residu yaitu 240.000. Nah, bisa kita lihat bahwa kedua proyek ini memiliki laba residu yang positif. Nah, selanjutnya kita membandingkan laba residu divisi untuk setiap alternatifnya. Teman-teman bisa lihat tabelnya di layar. Di sini aktiva operasinya tidak mempengaruhi, yang mempengaruhi itu ya laba operasinya. Kemudian laba operasi dikurang dengan pengembalian minimum, yaitu pengembalian minimum yaitu 10% dari aktiva operasinya. Maka laba operasi dikurang pengembalian minimum menjadilah laba residu. Hanya memilih proyek 1 laba residunya 2.800.000, hanya memilih proyek 2 laba residunya 2.740.000, memilih kedua proyek laba residunya 3.040.000, tidak memilih kedua proyek laba residunya 2.500.000. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, maka sudah jelas memilih kedua proyek menghasilkan peningkatan laba residu yang terbesar. Penggunaan laba residu ini mendorong para manajer untuk menerima proyek apapun yang menghasilkan tingkat di atas minimumnya. Nah, baiklah, selanjutnya itu kelemahan dari laba residu. Laba residu adalah ukuran absolut dari profitabilitas. Jadi perbandingan langsung dari kinerja pada dua pusat investasi yang berbeda menjadi sangat sulit karena tingkat investasinya yang bisa berbeda juga kan. Materi selanjutnya yang terakhir yaitu EVA, Economist Value Added. Di sini EVA adalah laba bersih atau laba operasi yang telah dikurangi oleh pajak dan dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal yang sama dengan biaya aktual dari perusahaan. Selanjutnya, cara menghitung EVA yaitu contohnya seperti ini. Limar Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut. Ada beberapa informasi yang diketahui, teman-teman bisa lihat layar. Nah, di sini cara menghitung EVA-nya yaitu dengan rumus EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi dengan presentasi biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai, sama dengan 33.600 dikurang 10% dikali 300.000 sama dengan 33.600 dikurang 30.000 sama dengan hasil EVA-nya yaitu 3.600.
Mungkin hanya segitu materi yang aku jelasin. Mungkin kalau ada materi yang salah atau keliru atau kata-kata yang tidak sesuai dengan tempatnya, aku mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.